Halo semuanya, jumpa lagi. Pada bagian ini, kita akan mempelajari mengenai materi pencabangan atau branch. Pencabangan atau branch maksudnya adalah membuat alur program sesuai dengan data atau nilai variabel atau input yang diterima program. Sederhananya, branch atau pencabangan adalah perintah kode agar program menjalankan kode sesuai dengan input dari user atau data atau nilai dari variabel. Mungkin agar lebih paham, coba teman-teman lihat contoh kode program dan perhatikan hasil outputnya. Untuk kodenya akan saya jelaskan setelah ini. Yang perlu teman-teman perhatikan sekarang adalah nilai dari variabel, uang di kantong, dan hasil output programnya. Ketika diganti nilai variabelnya, output hasilnya juga ikut berubah. Disebut pencabangan atau branch karena kode tersebut membuat pencabangan output sesuai dengan nilai variabel atau nilai input. Branch atau pencabangan dalam bahasa Dart ada dua, yaitu pencabangan if dan switch. Untuk sekarang kita bahas yang if dulu, setelah itu pencabangan switch. Untuk format dasar kode branch atau pencabangan if adalah seperti ini. Dari contoh, ada dua hal yang perlu teman-teman pahami ketika membuat kode pencabangan atau branch. Pertama, bagian pemeriksaan kondisi. Yang dalam contoh adalah yang dalam tanda kurung. Bagian ini yang menentukan apakah blok kode yang ada di dalam kurung kurawal akan dijalankan atau tidak. Untuk kondisi, hanya bisa untuk nilai tipe boolean. Jadi kalau teman-teman pakai variabel kondisi tipe integer, maka harus dijadikan boolean terlebih dahulu dengan operator relasi atau pembanding contohnya. Kedua, bagian blok kode, yang dalam contoh adalah kode di dalam kurung kurawal atau kode print. Jadi ketika teman-teman mau membuat branch atau pencabangan, wajib ada dua hal tersebut. Sampai di sini saya harap teman-teman paham. Jika belum, teman-teman pahami dulu karena nanti teman-teman akan kesulitan pada materi selanjutnya jika belum paham, dan teman-teman bisa manfaatkan kolom komentar jika ingin bertanya. Pencabangan if memiliki 3 variasi, yaitu if else, dan if else. Contoh kodenya seperti ini.
Untuk mempermudah pembahasan, satu if atau else if akan saya sebut satu cabang. Nah, setiap cabang terdiri dari satu kondisi yang di dalam tanda kurung dan satu blok kode yang di dalam kurung kurawal. Jika teman-teman perhatikan, sebenarnya variasi pencabangan if yang ada di contoh adalah if atau cabang yang disambung dengan if atau cabang lainnya. Untuk cabang else, bisa dianggap sebagai cabang khusus, di mana akan dijalankan jika kondisi semua cabang if sebelumnya bernilai false, serta bisa dihilangkan jika tidak perlu kondisi else. Lalu, untuk variasi pencabangan dengan banyak cabang, ada beberapa catatan. Pertama, ketika salah satu kondisi cabang bernilai true, maka program akan skip semua cabang lainnya termasuk cabang else. Contohnya seperti ini. Kedua, perlu diperhatikan urutan kondisi pencabangan agar alur program tidak salah logik. Seperti ini contohnya. Ketiga, branch atau pencabangan bisa lebih dari 3 atau banyak cabang. Mungkin untuk materi pencabangan sampai di sini dulu. Sebelum bahas if case, pencabangan switch, dan guard clause. Jika teman-teman tidak mengerti atau kebingungan, saya sangat sarankan agar teman-teman bertanya di kolom komentar, karena mulai dari materi ini, pembahasan akan bertambah kompleks, dan teman-teman diharapkan untuk setidaknya sedikit paham sebelum belajar ke materi berikutnya. Tips dari saya untuk teman-teman agar bisa atau cepat paham dan terbiasa adalah banyak-banyak latihan atau praktek mengetikkan kode program yang sudah teman-teman pelajari
serta coba teman-teman kreasikan kode yang sudah dipelajari. Misalnya dengan membuat kondisi if sesuai dengan kreatif teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Jika teman-teman ada saran atau masukan, silakan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya.